Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin wa ba'd. Ungkapan yang terindah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmatnya, rahmahnya, petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah 2 malam anak-anak kita, adik-adik kita, kalau tidak salah sudah 2 kali ya tadi malam. Oh, kembar. Masya Allah, barakallahu fikuma. Saya hanya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh anak kita tadi, bahwasanya termasuk di antaranya di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah. Saya ingin mengambil contoh kecil saja. Satu contoh yang hampir setiap waktu, 5 waktu kita masuk mengucapkan doa itu. Ketika kita masuk menginjakkan kaki kanan kita yang merupakan sunnah, ketika masuk dalam masjid menginjakkan kaki kanan kita, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doa kita ketika menginjakkan kaki kanan kita masuk ke dalam masjidnya Allah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmahmu. Jadi yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya pintu dari rahmahnya Allah, tapi yang kita minta jamak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmahmu, bukan cuma 1 pintu. Sebenarnya orang yang menginjakkan kakinya ke masjid kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allah sudah menunggu apa yang engkau minta wahai hambaku. Rahmah apa yang aku berikan kepadamu wahai hambaku. Satu doa yang kita ucapkan tadi, kalau kita hitung Masjid Babus Salam ini 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 saja pintu yang kita minta. Semua pintu rahmahnya Allah kita minta. Di dalam Al-Quran minimal ada 3 pintu rahmah yang kita minta ketika menginjakkan kaki kita masuk ke dalam masjid, mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmahmu itu. Apa yang pertama? Yang pertama yang minimal yang kita minta ketika berdoa tadi, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, dengan rahmahmu maka ampunilah dosaku yang tak terhingga banyaknya. Secara spontan otomatis kita sudah minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya yang berlebihan, yang tidak ada batasnya. Ampuni dosa saya yang berlebihan ya Allah, dengan rahmahmu ya Allah. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di situ dikatakan rahmatillah. Muhammad katakan kepada mereka, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hambaku yang mereka melakukan maksiat yang sudah terlalu banyak, yang berlebihan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka kalian berputus asa dari rahmahnya Allah atau dari ampunannya Allah.
Jadi yang paling pertama otomatis ketika tadi kita injakkan kaki kanan kita masuk ke masjid, spontan kita meminta kepada Allah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, saya menginjakkan kaki masuk ke dalam masjid dengan berdoa meminta rahmahmu. Yang paling pertama kita minta adalah, ya Allah, sesungguhnya dosaku sudah sangat berlebihan, maka ampunilah dosaku. Itu spontan, otomatis Pak. Satu doa saja yang kita baca, tapi maknanya sangat luas. Ya Allah, ampuni dosa saya yang sudah tidak terhingga banyaknya dengan rahmahmu ya Allah. Yang kedua, minimal yang kita minta setelah dosa diampuni oleh Allah. Perhatikan firman Allah di juz 2 halaman ketiga, ketika Allah berfirman setelah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka semua yang tertimpa musibah, ketika ditimpakan musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat berikutnya mengatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi seolah-olah otomatis spontan kita minta kepada Allah ketika kita menginjakkan kaki kita masuk ke dalam masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Maka yang kedua secara otomatis yang kita minta, ya Allah, berikanlah solusi dari semua masalah yang saya hadapi, dari semua ujian musibah yang saya hadapi ya Allah. Itulah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Yang ketiga, minimal yang kita minta sesuai yang ada di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa tadi masuk di dalam masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Yang ketiga kita minta, ya Allah, cukupkanlah penghidupan duniaku dengan sifatmu Ar-Rahman. Ya Allah, semua pengharapan akhiratku, ya Allah, mudahkanlah hisabku di hari kiamat. Ya Allah, ketika aku melewati jembatan Siratal Mustaqim, mudahkanlah aku untuk melewatinya, masukkan aku dalam surganya. Itu pengharapan kita di akhirat nanti dengan sifatnya Allah. Kita minta Ar-Rahim. Sehingga para ulama mengatakan, merugilah orang yang jarang-jarang masuk ke rumahnya Allah dan meminta rahmahnya Allah. Kita injakkan kaki kita, minimal sudah 3 permintaan kita yang otomatis Allah akan berikan kepada kita. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmahmu. Yang pertama tadi adalah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang sudah tidak terhingga banyaknya dengan sifatmu Ar-Rahmah. Kasihi aku dengan ampunanmu, mengampuni dosa-dosaku yang sudah sangat banyaknya. Yang kedua, ya Allah, berikanlah solusi dari semua masalah yang aku hadapi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Yang ketiga, ya Allah, berilah penghidupan yang cukup di kehidupan duniaku dan semua kebutuhan duniaku dengan sifatmu Ar-Rahman dan dengan sifatmu Ar-Rahim. Maka insya Allah pengharapan kita nanti di akhirat Allah akan kabulkan, karena sering kita menginjakkan dan meminta rahmahnya Allah ketika masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirah jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Sebagai penutup, sering kita mendengarkan para asatiz kita, ustaz-ustaz kita, protokol bahkan menyampaikan di tempat yang penuh mubarakah ini. Penuh mubarakah ini. Tapi terkadang kita lupa, di samping rumah kita, di depan rumah kita, ternyata ada tempat yang penuh mubarakah. Kita banyak menghamburkan uang, kita banyak berjalan jauh mencari berkah. Akan tetapi kita lupa di depan, di samping, di belakang rumah kita ternyata ada tempat yang paling banyak berkahnya,
yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Injakkan kaki kita masuk ke dalamnya, minta kepada Allah rahmatnya, minta kepada Allah keberkahannya, karena sesungguhnya tempat yang paling berkah di muka bumi ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.